Rohisman satu Kota Cilegon. Sanul Mumtaz Mananu Waliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nunthi alaihi thana'an kama huwa ahlu fahuwa ahlul majdi wat taqa wa ahlul afwi wal maghfirah. Subhanaka ya Rabbana la nunthi alaika thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sahabat-sahabat beriman rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik serta beribu-ribu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas serta rutinitas kita, dan juga kita sampai kepada bulan yang suci, yakni bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, imam para rasul, imam para anbiya, pahlawan dunia dan akhirat, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat-sahabat beriman rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan suci yang mulia yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya. Termaktub di sana Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemuliaan yang Allah berikan atau turunkan terhadap bulan suci Ramadan, salah satunya ditandai dengan turunnya Al-Qur'an. Yakni bahwasanya kitab yang mulia ini, kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, turun pada bulan suci Ramadan. Tidak lain, sesuatu yang mulia ini turun di waktu yang mulia kepada orang yang mulia dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada orang-orang beriman bahwasanya di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, di mana di sana kita disyariatkan untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya, menahan lapar dahaga, memerangi hawa nafsu, dan juga memerangi segala hal yang kemudian membatalkan puasa. Bulan yang kemudian Allah muliakan dengan beberapa peristiwa selain kemudian turunnya Al-Quran. 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum muslimin yakni memenangkan peperangan dalam sebuah peperangan melawan kafir Quraisy.
tidak lain peperangan itu adalah perang Badar, yakni di mana umat Islam dengan senjata seadanya, dengan pasukan yang terbatas, melawan orang kafir Quraisy dengan jumlah yang berlipat ganda, dengan persenjataan yang lengkap. Tidak lain dan tidak bukan kemenangan yang Allah berikan adalah sebuah karunia kepada umat Islam, adalah sebuah penghargaan, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan ini terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan juga menjadikan salah satu bulan di mana umat Islam diperintahkan untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam harinya dengan qiyam, dengan sholat, dengan berzikir, dengan banyak membaca sholawat. Ya. Fin nahari siyam wa fil laili qiyamun. Di siang hari kita berpuasa dan di malam hari kita melaksanakan qiyam. Maka Rasulullah SAW dalam memerintahkan umat Islam setidaknya dalam bulan puasa, yakni disunahkanlah sholat tarawih, yang mana tidak disunahkan ataupun tidak dilaksanakan selain daripada di bulan suci Ramadan. Ini pun menunjukkan kemuliaan Ramadan. Kemudian bulan suci Ramadan juga menjadi bulan yang dimana turunnya Al-Quran pada satu malam khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang kalau dikalkulasi sekitar 82 atau 83 tahun. Yang mana wallahu alam setiap kita belum tentu ada yang sampai usia kita 82, 83, yang mana kita berkaca kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pun usianya 63 tahun dan umatnya tidak jauh daripada usia beliau, tidak jauh daripada kacamata usia beliau. Adapun lebihnya itu adalah bonus. Maka satu malam ini harus kita jadikan sebuah peluang yang memotivasi kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak bertadarus, banyak bersolawat, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, membantu sesama. Masya Allah, sungguh ini suatu yang sangat mulia, ya, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luar biasa. Tentunya tidak lain karena agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka marilah kita di bulan suci yang mulia ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin teman-teman sahabat-sahabat beriman rahimakumullah, sebuah kisah yang sangat membuat haru, yakni ada seorang sahabat bernama Qais yang pada saat itu puasa sudah disyariatkan. Namun diriwayatkan dalam beberapa hadis saat pertama kali diwajibkan puasa itu ditandai dengan tidur. Jadi mulainya puasa itu ketika seseorang terbangun dari tidurnya sampai kemudian ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Maka suatu ketika sahabat Qais ini pulang daripada ladang, ya, pulang dari ladang sehabis bertani. Kemudian karena sudah ghurubis syams, dalam artian sudah sore, kemudian sahabat ini pulang menjemput ataupun menemui istrinya di rumahnya. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa kumakan untuk berbuka puasa?" Yang pada saat itu
beliau sedang dalam keadaan berpuasa karena memang bulan suci Ramadan. Kemudian dikatakan oleh istrinya, wahai suamiku, tidak ada makanan yang bisa dijumpai di rumah ini. Kita tidak memiliki makanan apapun. Sehingga kemudian mengharuskan istrinya keluar mencari makanan untuk suaminya yang selepas pulang daripada bertani, sehingga membuatnya kelelahan. Sepulangnya kemudian istrinya sampai di rumahnya, melihat suaminya sudah tertidur pulas. Ini menjadikan iba. Mengapa? Karena dia belum sempat berbuka, dalam artian belum sempat mengisi energinya dengan makanan dan minuman setelah berpuasa sehari, tapi sudah kemudian tidur. Sehingga kemudian ketika terbangun harus sudah berpuasa lagi. Karena pada saat itu syariat puasa dimulai ketika seorang bangun tidur. Sehingga kemudian ketika terbangun, istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sebaiknya untuk hari ini engkau makan terlebih dahulu untuk tidak berpuasa dulu, dan juga untuk tidak bekerja untuk esok hari, karena memang keadaannya sangat lemah. Kemudian karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini menolaknya. Tidak, wahai istriku, aku takut akan azab Allah, aku takut akan ancaman Allah. Sehingga kemudian dia berpuasa. Masya Allah. Ya, sampai kemudian hal ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat yang kemudian merubah syariat puasa, yakni wahila lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataballahu alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga pada saat itu dalam ayat ini dijelaskan bahwa menggauli istri-istri dalam artian bergaul dengan istri kemudian makan dan minum di malam hari itu diperbolehkan. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya, makanlah dan minumlah sampai kemudian terbit fajar. Ya, disinilah kemudian syariat puasa berubah dari terbit fajar sampai ghurubi syams. Gitu. Jadi betapa kemudian para sahabat salafun saleh dan juga para umat terdahulu sempat melaksanakan syariat puasa ini, yang mana Allah syariatkan bagi umat Islam dan juga umat-umat para nabi sebelumnya. Ini untuk apa? Untuk menjadikan hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Karena dengan puasa inilah kemudian amal kita dilipat gandakan. Kemudian nafsu kita, ya, kita perangi. Kemudian setan dan juga jin itu dibelenggu. Ini harusnya menjadikan motivasi yang besar bagi kita untuk kita dapat lebih giat dan juga lebih termotivasi untuk lebih taatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat beriman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menggandeng Ramadan dengan bulan yang mulia. Di antaranya bulan Rajab, bulan Sya'ban, seakan-akan sebagai sebuah peringatan ataupun sebagai sebuah tanbih, yakni untuk kemuliaan ataupun memuliakan datangnya Ramadan. Insyaallah. Ditutup dengan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan puasamu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkanlah Tuhanmu, wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka dari itu Al-Faqir mengajak kepada sahabat-sahabat beriman sekalian untuk senantiasa menjaga keimanan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus memohon keistiqomahan di dalam beribadah, keistiqomahan di dalam ketaatan, keistiqomahan di dalam menjalani segala syariatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.